Halo, ketemu lagi sama Silvi. dan Naomi. Banyak cerita. Cerita banyak. Oke, hari ini kita kedatangan lagi dua narasumber kita yang luar biasa. Jene dan Julie. Yeay. Halo semuanya. Thank you banget Jen dan Julie udah mau nyempetin waktu untuk sharing sama kita di sini ya. Jadi perkenalan dulu nih mungkin ya, Jen sama Julie usahanya apa, terus awal mulai bangun usaha ini gimana gitu. Oke, silakan. Mungkin sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu kali Iya, Iya. boleh. Halo, nama aku Juliana Rizky Romalia, dipanggil Julie. Kesibukan aku sekarang ini sebagai ibu rumah tangga. Nah, Oke. selain jadi ibu rumah tangga, aku juga lagi membangun bisnis di bidang makanan. Terus aku juga ada pekerjaan di bidang keuangan. Terus sampai sekarang aku juga aktif melayani di salah satu gereja di Bandung sebagai youth leader di sana. Oke. Itu sih kesibukan. Mantap, luar biasa ya. Luar biasa. Wanita-wanita luar biasa ini. Halo, nama saya Jene Maria, boleh panggil Jen. Sekarang sama kesibukannya lagi bangun bisnis juga sama adikku ini. Ini kebetulan adikku ya, adik kandung. Terus kesibukannya selain itu juga guru, mengajar private. Terus ada pelayanan juga sih di gereja, begitu. Luar biasa. Oke. Cewek-cewek Strong woman ya. strong woman ya. Oke. Dengar-dengar nih Julie ya. Julie itu kan hobi masak ya. Ya, Nah, gimana nih awal ceritanya dari hobi masak terus jadi bisnis gitu, jadi mulai berbisnis di bidang kuliner ya gitu. Mungkin bisa ceritain awal mulanya, terus tahun berapa nih dimulai bisnis kuliner ini bareng sama Jene gitu. oke. Jadi kan aku memang suka masak. Selain suka masak, aku juga suka ngemil ya. Jadi sebenarnya awal waktu pandemi itu pengen ngemil sebenarnya. Awalnya iseng gitu pengen ngemil, terus kayak pengen makan makanan pinggir jalan gitu, kayak cilok, gorengan, yang gitu-gitu ya. Cuman kan karena pandemi itu harus WFH ya, WFH lagi. Stay at home ya. Stay at home kan, jadi kan nggak bisa Iya. keluar rumah tuh. Jadi coba deh iseng bikin cemilan yang aku mau. Jadi waktu itu aku Oke. lagi pengen makan cilok banget tuh. Biasa kan kalau cewek ada BM gitu harus terpenuhi ya, Iya, dikejar iya. gitu ya, Benar, harus benar. dikejar, dicapai, dituju gitu. Jadi waktu itu aku iseng tuh masak cilok waktu itu. Oke. Nah waktu masak cilok tuh waktu nyobain jujur enak banget sih. Gitu. Iya. Itu bukan lagi Iya, waktu nyobain Rating enak gitu. banget gitu kan. Terus akhirnya suruh cobalah, kajian suruh coba, suami aku suruh coba gitu. Terus ya emang enak ya, enak kan? Enak. adanya rada menjurus ya. Iya, enak kan? Terus aku kan memang rada narsis juga ya, suka ngepost di story apa-apa tuh Oke. di post lah gitu. Jadi aku coba post tuh cilok buatan aku sambil aku post lagi makan gitu ya. Terus Mukbang. mukbang gitu. Terus teman-teman yang di Instagram tuh kayak pada reply gitu kayak ih menarik ya, pengen dong cobain kata dia gitu kan. Cuman aku kan bukan niat jual ya waktu pertama kali itu memang iseng pengen ngemil doang. Nah dari situ tuh teman-teman pengen beli, akhirnya aku coba apa jual aja gitu ya, aku pikir gitu kan. Tapi tujuan awal aku jual tuh sebenarnya ya awal mulanya tuh karena aku pengen teman-teman aku tuh bisa nyobain apa yang aku masak sih gitu. Karena aku passionnya masak tuh ya. Jadi kayak ada kepuasan atau sukacita sendiri ketika orang lain nyoba masakan aku dan itu tuh suka happy Iya, gitu. betul. Jadi ya udah deh coba deh jual dulu deh 5 orang dulu karena kan lumayan ya waktu itu belum bikin manual kan gitu dan ya udah deh 5 orang dulu coba buka PO waktu itu. Iya. Nah, waktu buka PO 5 orang, terus nggak lama tuh langsung udah terpenuhi kan 5 orang itu. Nah, setelah dari situ tuh teman-teman yang beli tuh ngepost lagi di Instagram waktu udah datang produknya, terus mereka ngepost ngasih testimoni gitu. Nah, mungkin kan orang-orang tuh FOMO ya kalau ngelihat yang kayak gitu teh. Iya, Jadi kayak penasaran pengen nyoba juga. Sampai akhirnya dari teman yang 5 orang tuh beberapa teman-teman yang lain tuh ikut pesen gitu. Oke. Nah dari situ mulailah rutin kayak buka PO tuh seminggu sekali, terus seminggu 2 kali kayak gitu. Oke. Nah
dari buka PO itu setelah setahun ya kita berjalan. Waktu itu kan pandemi itu lagi naiknya tuh online food ya. Betul. Ya, online karena kan nggak bisa keluar rumah kan, jadi harus beli dari rumah. Iya. Akhirnya aku kepikiran tuh apa aku mengembangkan bisnis ini di online ya gitu. Nah, dari situ aku coba cari tahu nih, aku belajar gimana caranya bikin toko, bikin merchant, terus promo-promo dan lain-lain. Akhirnya aku coba setelah setahun itu daftar di merchant online. Nah, dari merchant online itu singkat cerita ya sampai sampai mungkin setahun ya aku di online tuh aku mulai lagi nih punya pemikiran untuk kayaknya aku bisa mengembangkan lebih lagi nih untuk bisa punya outlet lah bisa dibilang. Tapi kan untuk buka outlet kan nggak gampang ya, untuk nyari tempat yang strategis dan lain-lainnya. Betul. Jadi by the time tuh kayak ya udah deh berjalan dulu aja sambil mencari peluang gitu. Nah, singkat cerita waktu itu tuh lagi belanja di salah satu supermarket, dan di supermarket itu tuh rutin seminggu sekali itu selalu ada bazar makanan gitu. Okay. Nah, ketemu sama salah satu teman aku di gereja. Waktu itu dia buka tenan di situ ya, di bazar itu. Iya. Terus aku coba iseng juga nih nanya gitu ya. Aku iseng nanya buka tenan di sini tuh prosedurnya apa, terus caranya gimana dan lain-lain gitu ya. Terus dia kasih tahu, dia kasih nomor supervisor dan lain-lain gitu kan. Akhirnya aku coba tuh untuk follow up dan lain-lainnya. Sampai akhirnya aku boleh ikutan bazar di situ. Nah, jadi seminggu pertama aku ikut bazar, terus seminggu kedua aku ditawarin lagi ikut bazar di situ. Sampai di minggu kedua itu aku ingat banget sih momennya tuh ya, kayak kan puji Tuhan penjualan tuh bagus ya di bazar itu ya. Ada momen dimana aku tuh kayak doa sama Tuhan di situ, kayak aku bilang, Tuhan, kayaknya kalau aku buka di sini kayaknya rame deh gitu. Aku pengen deh punya outlet, punya booth di sini. Aku pengen deh punya booth di sini. Dan aku pengen jadi berkat di sini dengan aku bisa menjual makanan yang aku punya gitu, dan orang bisa suka sama makanan aku. Terus yang kedua juga aku bisa jadi berkat dengan aku bisa membuka lapangan pekerjaan gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi aku doa di situ, terus ya udah gitu, seiring berjalannya waktu, minggu ketiga aku ditawarin lagi bazar. Dan puji Tuhannya di minggu keempat tuh tiba-tiba ditawarin untuk buka tenan di sana. Jadi prosesnya tuh kayak cepet gitu loh, cepet banget. Jadi aku ngerasa kayak wah, tuntunan Tuhan tuh benar-benar luar biasa ya, maksudnya di usaha ini gitu. Aku percaya pasti Tuhan mau pakai aku di bisnis ini gitu, bukan cuma sekadar untuk istilah mencari uang gitu, tapi aku memang pengen jadi berkat di sini lewat passion aku kayak gitu. Nah, dari situ aku buka di situ tuh kurang lebih setahun ya di supermarket ini. Cuman ya kan setiap musim berubah ya. Setiap musim berubah, bisnis up and down gitu. Di akhir-akhir terakhir ini tuh kayak ada problem di manajemennya lah gitu. Kayak aku tiba-tiba dipindahin lokasinya lebih pojok gitu kan. Terus udah gitu dari segi sistem pembayaran juga agak dipersulit, bukan agak dipersulit ya, maksudnya dipersulit untuk jadi bayar tuh nggak bisa terpusat ke kasir. Kita di luar. Jadi kan kalau kita sebagai customer juga kan kayaknya harus keluar, terus harus masuk bayar, harus balik lagi ngambil kayak food court zaman dulu gitu ya. Jadi effort banget kan gitu. Jadi terakhir di akhir tahun itu agak menurun lah di 1 tahun terakhir itu. Nah, dari situ kan aku mulai lagi nih berpikir ya, gimana caranya supaya si bisnis ini bisa berkembang. Karena kan kita nggak bisa terus stagnan di tempat yang sama ya, dengan hasil yang sama. Berarti kan kita harus coba cara yang beda. Jadi aku mikirin tuh kayak, sampai akhirnya aku mendapatkan ilham. Jadi aku dapat pemikiran bahwa kayaknya aku harus cari lokasi yang lebih strategis, yang mungkin aku bisa jualan secara online juga. Gitu, karena di situ aku nggak bisa jual online karena kan bekerja sama supermarketnya ya, jadi nggak bisa jualan online. Dan saat itu tuh di rumah memang lagi tingginya online, lagi bagus lah. Jadi kayak punya apa ya, harapan gitu. Kayaknya kalau buka online akan jauh lebih oke. Dengan apa, lokasi yang mungkin sekitaran situ juga, karena kan pelanggan sebenarnya udah ada pelanggan tetap tuh. Nah, singkat cerita akhirnya aku coba cari tempat dari situ, akhirnya aku pindah ke sana, buka di sana, dan akhirnya walaupun ya selama hampir 2 tahun ini tuh awal-awal tuh 3 kali pindah tempat, sampai sekarang dapat di tempat yang oke gitu. Luar biasa ya prosesnya ya itu. Jadi berarti start di 2018 tuh saya sebenarnya udah jualan makanan. Iya. Cuman fokus ke cemilan ini tuh tahun 2020 waktu awal pandemi. Wow, dalam ini proses 5 tahunnya
luar biasa banget ya. Iya. Dan tapi aku find something interesting gitu, kayak kakak kan selalu ini ya, kayak nyari ide apa lagi gitu. Terus sempat ada momen low-nya juga ya. Biasa kan kalau startup gitu begitu, apalagi F&B ya, maksudnya kadang tuh sampai bisnis yang menyenangkan tapi umurnya nggak panjang gitu. Kakak bisa sampai 5 tahun tuh gimana tuh memperjuangkannya, terus ada value apa, padahal di tengah jalan kan banyak hal yang membuat kayak bisa patah dan menyerah ya. Iya. Sebenarnya mungkin lebih ke mental pantang menyerahnya itu kali ya. Kayak ya kita tuh dari kecil kan memang sudah ada di proses yang cukup Tuhan izinkan, istilahnya membuat kita tuh mentalnya tuh mental perjuang lah gitu istilahnya. Mental perjuang gitu. Jadi mungkin ketika ada up and down-nya itu, atau ketika down-nya itu, ya kita akan jauh lebih mudah untuk bangkit lah istilahnya kayak gitu ya. Karena ada momen dimana memang aku tuh jatuh banget sih. Karena kan tadi ya aku cerita, waktu aku pindah dari supermarket pindah ke lokasi dengan harapan adalah aku bisa menaikkan penjualan aku, bisa istilahnya bisa lebih dikenal oleh banyak orang lewat online gitu kan. Tapi ternyata di 1 tahun pertama itu ya Tuhan izinkan mengalami sebuah kegagalan gitu. Dalam arti ada momen dimana kayak 1 bulan tuh penjualan tuh nggak menutup operasional sama sekali gitu. Gitu. Jadi memang prosesnya juga cukup sulit ya untuk ada di sekarang gitu. Selama 3 bulan, selama 4 bulan kita terus bertahan ada di lokasi itu, akhirnya aku memutuskan untuk pindah lagi. Makanya aku tadi bilangnya kita tuh sempat pindah 3 kali lokasi, karena di lokasi pertama tuh ya kurang bagus lah gitu ya, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Pindah ke lokasi kedua, padahal itu sebenarnya jalur utama sih, tapi entah kenapa tetap tidak membuat si outlet kita tuh terlihat oleh banyak orang gitu. Di yang kedua juga kita mengalami kerugian juga gitu ya. Sampai akhirnya pindah ketiga ini kita mulai perlahan tuh stabil gitu. Mulai perlahan stabil, online juga naik dan lain-lain gitu. Oke. Biasa ya. Pantang menyerah itu jadi kunci utamanya untuk sampai bertahan sekarang ya. Iya. Nah ini kan Kak Juli sama Jena nih mulai bisnis ini dari nol ya. Jadi anggapnya kayak startup juga ya gitu. Nah apa sih poin-poin penting yang perlu dilakukan gitu ya sama teman-teman nih di luar sana yang lagi menjalankan startup bisnis juga gitu. Oke. Kalau misalnya kita kan sebenarnya namanya tuh kan tadi belum disebutin ya, namanya Dazu Kitchen. Oh ya, oke. Produknya itu kan memang kita spesifik ke cemilan khas Bandung gitu, cilok, cimol gitu. Nah, kita walaupun awalnya nih kita iseng kan sebenarnya suka makan, mau nyemil, iseng banget gitu ya. Tapi kita tuh punya value, salah satunya adalah kita punya tagline nih. Nah, bisnis ini tuh punya tagline. Apapun yang kamu lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Gitu. Jadi walaupun kesannya seperti iseng gitu ya, tapi kita melakukannya dengan serius. Gitu. Maksudnya dengan sungguh-sungguh kita kerjakan, kita tetap jaga kualitas dari dulu sampai sekarang gitu ya. Kalau misalnya kita kan bikin cilok itu kita timbang 1 per 1 dulu tuh ya, belum ada mesinnya ya. Bayangnya kalau pas lagi ngasih ini dimakan ya, ditimbang dengan cinta. Karena ditimbang satu-satu precise banget gitu. Terus udah gitu kita jaga standar makanannya. Maksudnya kita tetap bisa aja, misalnya kita gantilah gitu supaya, karena kan kita juga down banget kan dulu ya, maksudnya nggak nutup operasional dan lain-lain. Kita bisa aja misalnya gantilah gitu ya, ganti bahan baku, kejunya atau apa kita gantilah supaya lebih murah, cost produksinya jadi lebih murah, tapi kita memilih untuk tetap ada di kualitas yang sama gitu. Dan ya itu gitu, karena keseriusan itu kebetulan memang kalau yang inovasi pengembangan itu kan Juli ya gitu. Jadi dia berpikir karena ini makanan, gimana caranya supaya ini bisa tetap aman gitu ya waktu diterima sama orang gitu ya. Sedikit cerita, waktu itu kan kita kan awalnya cilok doang nih gitu. Terus kita Uli berinovasi gitu ya. Aduh kita coba yuk yang lain, jangan cuma cilok doang nih gitu kan. Kayak apa nih gitu. Yang cemilan khas Bandung apa yang kira-kira terigu lagi nih kan. Terus kepikiran lah untuk bikin cimol gitu.
Nah kalau cilok itu kan langsung berhasil kan, Juli langsung Iya. enak, emang enak. Kalian harus coba, itu emang enak gitu. Kalian harus coba ya. Harus coba enak. Gitu. Nah pas Cilimol ini, waduh itu juga sempat kita mau menyerah ya gitu, karena menemukan resep yang pas itu susah sekali gitu awalnya gitu ya. Jadi karena tepung kan udah mah digoreng kan gitu, jadi awal-awal tuh meledak-ledak gitu ya, udah kayak torpedo. pernah torpedo ya. Kita pernah tuh bikin, terus gitu kita coba goreng gitu kayak, terus kita goreng 10 biji. Nah udah gitu kita udah siap-siap, jadi kita udah pakai helm. pakai helm Kayak motor gitu. Pakai helm motor, kita pakai helm motor karena meledaknya tuh kita kan ke atas sih memang, cuman tuh kayak bisa mental kemana gitu kan. Jadi udah kita pakai helm, pakai tutup panci kan gitu, pokoknya sambil goreng tuh sambil siap-siap gitu meledak. Seru banget sih. Terus gitu udah gitu, nah ini berhasil, kita udah semangat tuh, berhasil. Udah ngembang tuh, udah ngembang, bagus. udah bagus, warnanya udah oke banget. Tiba-tiba udah gitu kan, langsung kabur kita keluar gitu kan, terus kita hitung. Duas, udah 10, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai udah 10, baru kita masuk kan, udah nempel di dinding lah, nempel di atap lah, semuanya Di gitu kan. plafon. Di plafon gitu, udah keju-keju udah pada keluar, udah. Aduh kita udah, apa udahlah nggak usah cimol gitu kan. Sampai kita inget lagi, aduh Ribet banget kayaknya gitu ya. ribet banget, terus udah gitu ada kepikiran, aduh gimana kalau ke customer, Customer-nya, terus malah meledak di mereka, kan kita juga tanggung jawab ya gitu. Jadi pokoknya kita berusaha banget Kita akhirnya. pastiin supaya waktu produk kita sampai ke customer tuh ya aman gitu. Jadi kita coba berapa kali, ada titik udahlah kayaknya nggak bisa ada cimol, menyerah aja kita. Terus tapi akhirnya kita tetap coba Kita lagi ya. tetap coba, begitu berhasil. Terus kita pokoknya kita coba segala cara masaknya gitu ya, sampai kira-kira kalau misalnya pelanggan nih misalnya lupa apa gitu ya atau gimana, karena kan sebenarnya kita udah taruh nih cara masaknya gitu kan, kadang-kadang mungkin nggak dibaca atau apa. Kita memastikan bahwa apapun yang mereka lakukan Aman. itu aman buat mereka gitu. Sampai karena ya berhasil sampai sekarang. Luar biasa. Gitu. Sampai dipikirinnya sebegitunya ya. Kan orang yang kalau Luar fokus biasa, jualan ya. kan lupa, yang penting ya jualan terus cepet gampang gitu ya. Iya. Instan gitu, pengennya Iya. langsung meraup Keuntungan. omset keuntungan gitu. Tapi kalian benar-benar mikirin. Dan itu sih kita luar jaga biasa. kualitas sampai sekarang, tetap dengan timbangan cinta itu. Iya. Jadi sampai sekarang masih ditimbang Masih satu-satu ditimbang juga satu nih. persatu. Kalau ditimbang tuh Wow. masih satu-satu. Cuman kalau adonan tuh dulu kan masih manual ya. Iya, Jadi iya. tepung disiram air panas kan, Langsung kalau bikin diaduk pakai tangan. Jadi waktu dulu tuh sempet awal-awal tangan tuh udah kayak nenek-nenek keriput. Karena sekali kan bisa 8 adonan Ya. ya, 10 adonan gitu. Panas-panas kan harus kita aduknya panas-panas kan. Ya kalau sekarang ya puji Tuhannya Udah udah ada ada mesin mixer yang bisa Terus produksi. dulu buletinnya kan satu-satu kan tuh 1000 biji tuh sehari. Bayang sih, ya ampun. Satu-satu. Satu-satu gitu kan, sekarang udah ada kocok gitu. Iya, Jadi berinovasi. Kak, jadi kalau aku lihat di IG kan kakak tulis Daso Kitchen itu bisnis mulai dari nol nih. Iya. Itu beneran, aku penasaran sih, maksudnya beneran dari nol, nggak ada sama sekali atau gimana itu? Oke, jadi sebenarnya kenapa aku bisa bilang bangun bisnis dari nol tuh karena memang bener-bener nggak pakai modal sendiri gitu. Tadi kan aku cerita ya, aku jual bisnis itu awal mulanya tuh dari PO. Nah kalau PO itu biasanya orangnya tuh bayar dulu, baru kita bisa proses si pesanannya. Nah dari situlah untuk beli bahan baku, untuk apanya tuh dari penghasilan yang kita dapat gitu. Karena kan kalau PO kan kita jelas ya, misalkan pesanan 20. Bahan bakunya yang dibutuhin seberapa nih, produksinya harus seberapa banyak nih, perhitungannya tuh udah jelas. Jadi memang modal dari nol tuh memang modal-modal yang kita dapat dari hasil penjualan di PO itu sendiri gitu. Oke. Nah, mungkin mau nanya agak sensitif nih ya. Pernah ngalamin minus nggak? Minus 1, 2, 3. pernah. Nah, gimana nih waktu itu, bisa ceritain nggak? Ya, tadi kan ada cerita di titik terendah aku ya. Aku pernah ngalamin penjualannya turun drastis, operasional nggak nutup dan lain-lain. Dan di situ tuh jujur ya istilahnya guling-guling ya. Rungsing. Ya, Rungsing kalau gitu. bahasa Belandanya rungsing. Stres gitu karena kan ya kita harus tetap bayar pegawai dan lain-lain. Betul. Biaya-biaya yang harus kita tutupin, listrik, air dan lain-lain gitu ya. Iya. Di situ sih aku coba cari cara karena kan aku sebenarnya di keuangan ya gitu. Jadi aku coba supaya
nggak mengganggu keuangan di rumah tangga aku gitu. Jadi aku dari awal bangun bisnis itu sebenarnya udah dipisahin tuh. Iya. Jadi uang usaha sama uang rumah tangga itu udah aku pisahin gitu. Oke. Bahkan That's good. dari awal aku mulai bangun ini tuh aku udah bikin pembagian dari apa yang aku dapat. Misalkan keuntungan nih, dari 100% keuntungan itu tuh aku langsung bagi untuk masuk ke dalam modal lagi gitu, untuk diputerin lagi 30%, 40% gitu, tergantung dari apa yang aku dapat gitu. Aku puterin lagi untuk modal supaya bisa berkembang gitu. Tapi kan di titik waktu yang aku mengalami drop kerugian itu kan ya modal yang udah aku dapat kan udah which is udah terpakai kan, tergerus terus kan gitu. Dan akhirnya aku putar otak sih gimana caranya supaya aku bisa menutupi operasional, karena aku gini, kalau ngomongin soal aku menyerah dan tutup sebenarnya bisa dengan gampang gak sih gitu. Iya, Udah deh, betul. Kayaknya lebih gampang lebih menyerah gampang dan gitu loh. Tutup aja lah, atau nggak nutup juga. Betul. Tapi kan balik ke passion tadi, ke tujuan tadi gitu kan. Dan aku juga percaya gitu bahwa produk ini tuh sebenarnya kalau misalnya orang lain udah nyoba tuh sebenarnya pasti akan suka. Gitu. repeat ya. Repeat order gitu. Cuma kan jadi masalah adalah dari sisi marketingnya adalah kita ada di kondisi yang belum dikenal banyak orang saat itu. Kita kan startup gitu ya, belum ada yang mengenal kita saat itu. Iya. Gitu. Makanya sekarang kenapa aku serius banget di personal branding, gitu. Karena untuk supaya si produk itu bisa dikenal sama banyak orang gitu. Nah, plus minus gimana sih caranya? Jadi waktu itu ada semacam apa ya? Kayak untuk usaha-usaha yang kecil tuh ada bisa minjem uang dengan bunga yang kecil. Gitu. Ada di berbagai macam sih, kayak bank juga sebenarnya punya gitu untuk modal usaha dengan bunga yang kecil. Jadi waktu itu aku coba untuk ambil untuk nutupin kerugian itu sehingga si kerugiannya tuh bisa ketutup dari peminjaman itu dan dibayarnya tuh ya biasanya per bulan biasanya, tapi bunganya tuh sangat kecil. Itu sih cara aku survive supaya bisa menutupi si operasionalnya sendiri. Oke. Nah, itu tadi pas cerita yang minus itu kan kalau istilah zaman sekarang mah kena mental ya gitu. Pasti kayak aduh udahlah ya kayaknya mungkin bukan jalannya di sini atau apa sampai minus gitu kan. Nah, ada nggak contoh-contoh nyata nih kena mental yang dihadapi dan gimana sih cara untuk keluar dari posisi itu gitu? Mulai dari mana dulunya gitu pada saat kita kena mental itu gitu? Langkah konkretnya tuh gimana? Mungkin salah satunya itu ya, tadi kan kalau misalnya memang belum banyak orang yang kenal sama produk kita. Terus which is kan sebenarnya ini jajanan yang orang tuh bukan yang mewah sebenarnya. Maksudnya kalau kita bisa bilang lah ya, snack Cemilan. pada umumnya lah, cemilan gitu yang jadi waktu kita ikutan bazar nih, misalnya contoh yang nyatanya nih ini terjadi terus-terusan gitu ya. Kita mau nawarin untuk nyoba nih, kan free ya sebenarnya ya, free bukan free trial, free apa? Tester. Free trial mah ini ya, Les private. Tester. Nah, tester gitu, tapi orang tuh udah nolak duluan gitu. Nggak mau gitu kan ya, padahal coba aja padahal ya kita yakin lah gitu ya mereka akan suka gitu, tapi itu waktu itu tertolak tuh kan sebenarnya nggak enak ya rasanya gitu ya. Terus tapi ya udah kita tetap apalagi melihat tenan sebelah lebih ramai daripada tenan kita itu kan. Kena sih. Langsung kena mental ya benar. kayak udah pengen beres-beres tuh. loading barang. Tutup gitu. Tapi ya udah kita benar. akhirnya puji Tuhannya kita punya tim juga yang oke kan, soalnya udah kita teriak-teriak aja gitu ya maksudnya waktu itu. Cilok Bandung semangat. Ya gitu. Jadi kita keluarnya ya udah, maksudnya kita tetap melihat bahwa yuk ini mah branding dulu aja gitu. Yang penting orang tahu apa tuh Daju Kitchen, apa tuh cilok gitu kan ya, apa tuh snack Bandung apa gitu kan ya. Gitu. Jadi ya udah kita bangkit lagi ya. Konsisten, tetap nggak menyerah saat itu, tetap nawarin terus aja gitu, mau itu ditolak segimanapun tetap kita tawarin ya. Gitu. Biar yang maju mbaknya aja, kita mah di belakang oke. Betul yang maju. Karena kita mesti rehat kan untuk bisa dapetin energi lagi ya. Iya, jadi kita gantian gitu. Misalnya aku udah ditolak 100 kali nih gitu ya. Kita ambil waktu dulu. Udah gitu kita coba lagi gitu. Sebenarnya ada kejadian lucu sih. Kayak gimana tuh? Jadi ada orang tuh mungkin dia nggak suka cemilan yang terbuat dari tepung aci gitu. Iya tuh. Terus kita coba kasih tester kan, ini apa nih gitu kan.
Terus dia nggak suka keju juga katanya kan. Ini cilok keju, coba aja. Kita kan dengan segala kelemah lembutan kita supaya walaupun kita nggak lemah lembut kan sebenarnya. supaya dia mau coba gitu kan. Yaudah boleh deh coba gitu. Tapi aku nggak suka keju kata dia. Nggak apa-apa coba aja. Siapa tahu cocok gitu. Ternyata waktu dia nyoba tuh cocok dan suka. Akhirnya jadi pelanggan tetap kita juga. Wow. Gitu. Aku termasuk yang nggak suka keju, tapi kalau cimol ciloknya Dazo Kitchen aku makan. Wah, luar biasa. Iya gitu. Jadi ya itu kali ya, maksudnya waktu kita tolak, terus udah gitu juga ada masa dimana kan kita bahan baku tuh selalu sama ya, gitu. Jadi ada masa dimana waktu itu ada kondisi Tepung kosong, keju kosong. kita mau cari tepung kemanapun nggak ada, nggak ngerti ya kenapa gitu ya. Padahal itu maksudnya brand yang cukup populer lah gitu, maksudnya untuk kalangan tepung itu gitu. Terus udah gitu keju juga nggak ada ya. Akhirnya kita kalau misalnya kalau niatnya mah aduh harusnya lagi penjualan oke nih, kita udahlah bikin deh pakai tepung apa aja lah gitu, yang penting ada gitu. Betul. Tapi kita memilih untuk tetap ya udah berarti kita kurangin, terpaksa kita harus kurangin Produksi. stok quantity untuk supaya tetap kita tunggu tepung itu ada gitu. Kayaknya hampir pernah 2 minggu tuh kita stoknya tuh bener-bener Nggak ada tipis. Wow. Sempet tutup tuh karena nggak ada stok. karena nggak ada stok gitu. Karena kita nggak mau yang ngeganti bahan yang kita pakai. Karena kan pasti merubah rasa kan. Gitu. Betul. Karena gini loh, kalau aku kan sebenarnya jualan cemilan tuh sebenarnya bisa dibilang nggak murah juga untuk sebuah cemilan gitu. Pricey ya. Untuk cemilan gitu. Tapi kenapa sih aku berani? Balik lagi tadi ya, kita kan punya value nih. Value aku segini nih gitu. Kalau teman-teman mau coba ya oke gitu kan, cocok ya bagus gitu, puji Tuhan. Tapi kalaupun enggak, berarti memang bukan pasarnya gitu kan. Jadi kenapa sih aku punya cemilan tapi dengan harga yang cukup pricey gitu ya, karena ya itu baik lagi kita tuh menjaga banget bahan dan kualitas yang kita pakai gitu. Karena rasa Dazo Kitchen yang dulu sama sekarang akan sama, tidak akan pernah berubah, nggak akan jadi lebih enak Rasa atau Nggak akan jadi lebih enak, nggak akan jadi lebih nggak enak. Tetap akan kayak tetap gitu. rasanya gitu. Nggak akan lebih enak maksudnya. Oh iya, tetap enak selalu Tetap gitu. enak Tetap enak selalu. sekali. Ya karena kita udah coba pakai tepung yang lain Beda ya. beda. Kenyalnya beda, kan Aci tuh kenyalnya yang dicari ya. Betul, Ya, betul, iya, betul. itu sih paling. Jadi mungkin ya konsisten gitu ya, punya mental yang kuat gitu. Even ditolak, even mungkin pendapatannya lagi turun gitu, even tenan sebelah lebih rame gitu ya. Tetap punya daya juang yang tinggi lah gitu. Jangan nyerah gitu. Terus konsisten, tetap jaga kualitas yang baik. Jangan gara-gara ada satu bahan yang nggak ada terus kita ganti dan akhirnya membuat makanan kita jadi turun kualitasnya. Iya. Tetap dijaga. Karena kita kan mau long lasting ya, bukan Betul. itu juga. Bukan cuma mau enak viral selesai gitu kan, tutup Iya. gitu. Enggak gitu. Itu sih Pak. Maksudnya kalau lagi capek atau sedih ya sebenarnya ambil waktu juga nggak masalah sih. Maksudnya kita kan ada Manusia juga ya, ya. manusia juga gitu. Maksudnya ya aku lagi nggak oke nih gitu. Kayak kalau Uli kan tipenya kan langsung gampang nangis ya. Maksudnya ya maksudnya mudah nangis gitu. Iya. Jadi tapi selesai gitu. Maksudnya dia mengeluarkan perasaannya dan selesai gitu. Jadi dia Nggak ambil berlarut-larut. waktu, nggak berlarut-larut gitu. Mm-mm. Ya kayak gitu. Jadi ya tetap ambil waktu juga untuk diri sendiri ya. Rest. Maksudnya Betul. rest gitu, rest dulu kalau capek. Udah gitu nanti baru berjuang lagi. Supaya Ingat bisa lagi lebih tujuan. refresh juga ya. Betul, Ya, supaya ya, tahu ya. cari cara keluar, jalan keluarnya tuh. Betul. Terus aku dengar karena serius banget untuk customer sampai uji sertifikasi sana sini ya, yang kayak Iya. aku mikir kayak wow, padahal kalian tuh baru startup tapi langsung mikirinnya sampai kalau udah gede gitu. Apa aja sih yang dilakuin? Ya, jadi itu juga tuntunan Tuhan sih. Jadi aku tuh diketemukan oleh salah satu customer yang datang ke rumah. Mungkin Tuhan juga ngirimin orang itu gitu untuk bisa membuka kesempatan aku untuk bisa punya sertifikasi gitu. Dia cuma nanya sih, ini udah ada sertifikasi halal belum? Kata dia. Belum Pak, kata aku gitu. Kenapa nggak diurusin? Kata dia. Padahal bagus, kata dia, kalau misalnya kita punya sertifikasi halal, lebih terpercaya gitu kan dan lain-lain. Gimana ya Pak cara ngurusnya? Terus kata dia, ini saya kasih kontaknya, kata dia. Jadi ternyata ke sertifikasi ini untuk UMKM itu bisa disediakan di kecamatan. Ada namanya pembinaan. Gitu. Dari pembinaan itu nanti kita dibina supaya kita bisa punya berbagai macam sertifikat. Karena kan usaha tuh bukan cuma halal doang ya. Ada NIB, yang BPOM, pasti ya. BPOM, HAKI, halal, terus PIRT gitu kan. Terus SNI juga ada sekarang di makanan kan. Jadi
waktu itu aku diketemuin sama orang itu dan aku akhirnya follow up sama si ibu yang mengurus pembinaan di kecamatan aku. Gitu. Dari situ dibina, terus akhirnya aku dapat sertifikasi halal dan lain-lain. Sebenarnya tujuannya adalah gini, aku kan mau bisnis ini tuh berkembang ke depan gitu. Gitu. Dengan adanya sertifikasi ini tuh aku akan bisa lebih berkembang lagi, karena dengan ada sertifikasi kita kan akan jadi lebih dipercaya. Gitu. Dan ketika kita dipercaya, kita bisa nantinya masuk ke retail besar gitu, kayak di supermarket, terus di kafe, di tempat-tempat lain gitu. Jadi sekarang selain aku jualan secara online dan offline juga aku masuk ke beberapa kafe di Bandung juga gitu. Memang belum banyak sih gitu, tapi udah mulai masukin gitu. Dan itu jadi buka banyak opportunity ya. Betul gitu. Aku recap sedikit ya. Jadi buat teman-teman nih yang mau pada mulai bisnis F&B mungkin dari rumahan gitu ya. Nah, ternyata ini kita ada informasi penting. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi itu bisa ke kecamatan di masing-masing ya, tempat dari rumah tinggal ya gitu. Dan tadi untuk membangun bisnis startup juga kualitas itu penting gitu. Jadi pertama mungkin kita perlu tahu dulu target market kita tuh siapa gitu ya. Mementingkan kualitas itu juga jauh lebih penting gitu ya. Jadi ini hal-hal penting nih, mungkin tentang pricingnya, harganya juga ya gitu. Terus dari mana kita mau berjualannya gitu kan. Itu hal-hal penting yang mungkin perlu untuk dipikirkan terlebih dahulu ya dari awal gitu ya. Nah ini mungkin kita mau masuk sedikit ke ranah ada adik kakak nih ya. Nah ini kan adik kakak dalam berbisnis itu nggak mudah juga ya, pasti kan ada tantangannya gitu. Nah apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi atau kalian pernah alami gitu ya selama sekitar 5 tahun ini berbisnis gitu ya? Ya mungkin tantangannya itu adalah karena kita dua orang yang berbeda ya. Dengan karakteristik yang berbeda gitu. Jadi mungkin itu tantangannya ya. Gaya kerjanya jadi beda, gaya komunikasinya beda, gaya strateginya beda gitu. Jadi kalau kita dari gaya kerja gitu ya, kalau dia kan detail orangnya gitu, rapi, detail gitu. Kalau aku yang penting jadi enak aja gitu. Cepet gitu ya. Gitu. Dari efisiensi waktu kan kalau dia tuh kalau cilok udah ditimbang satu-satu aja ya udah effort banget ya. Terus dia susun satu-satu baris tuh kayak paskibra gitu kan. Nah itu detail banget sampai rapi gitu kan. Kan ada nampan untuk khusus produksi rapi. Kalau giliran aku yang kerja ya udah asal bulat masuk ke nampan selesai gitu. Jadi itu mungkin perbedaan ya. Tapi ya kita menyesuaikan lah. Jadi kalau kita lagi kerja bareng ya yang terbaiknya yang mana? Yang dia cara kerja dia. Ya aku ikutin cara kerja dia gitu. Jadi waktu kerja bareng aku ikutin cara kerja dia. Tapi kalau aku lagi kerja sendiri ya udah gimana gua aja gitu. Yang penting cepet gitu. Jadi itu gaya komunikasi, aku tipe orang yang dar-der-dor. Jadi kalau ada apa-apa ya aku obrolin aja gitu, fair aja gitu soal kerjaan. Tapi kalau dia kan tipenya yang dipendem gitu. Kadang dibawa ke dalam mimpi, sanubari hati, dalam mimpi juga mungkin ya, tiba-tiba meledak gitu. Seperti cimol. Jadi cimol itu merepresentasikan. Awalnya adem nih, tiba-tiba dar. Iya, jadi seperti bikin kaget syok ya. Iya, gitu. Tapi dari situ kita tetap belajar bahwa ya apapun karakter kita, kalau ada masalah atau ada problem apapun ya kita coba untuk terbuka satu sama lain, obrolin gitu. Ya, komunikasi. Kadang kan yang bikin kita nggak mau komunikasi itu kakak adik itu adalah males ributnya, bener nggak sih? Betul. Males ngelihat responnya. Iya, males ngeliat responnya karena udah tahu wataknya gitu kan. Jadi kayak ya udah diomongin juga ujung-ujungnya ribut. Kok jadi pandangan mengalami soalnya pengalaman pribadi juga ya. Iya gitu kan. Jadi kadang itu yang dihindarin. Padahal sebenarnya it's okay kita ribut, it's okay kita berantem, it's okay kita punya perbedaan, tapi ya ayo selesai gitu ya. Selesain sama-sama. Betul. Gitu. Itu sih kalau dari aku. Kak Jana ada tambahan? Dari Jana gimana nih? Iya itu kalau misalnya, memang kan kalau aku kan tipenya menghindari konflik. Nah kalau dia kan Senang konflik. Dicari ya konflik itu ya. Iya gitu. Diselesaikan secepat mungkin gitu. Nah jadi kita pernah ada posisi di mana berantem hebat. Padahal di posisi yang lagi oke ya sebenarnya ya. Iya. Penjualan hari itu terbesar Sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah terbesar. Tapi justru kita malah ribut gitu untuk
karena komunikasi itu kan, karena aku sebenarnya udah mendem mungkin dari beberapa waktu, terus tiba-tiba kena, jadinya meledak gitu. Tapi waktu itu kita selesaiin gitu, memang ribut banget ya, sampai adu mulut lah segala macam. Bukan jene banget sebenarnya ya kayak gitu. Tapi ternyata jadinya selesai ya gitu ya. Maksudnya kita justru jadi malah saling semakin dekat dan semakin kenal satu sama lain gitu. Jadi sekarang kondisinya kalau misalnya kita lagi ada masalah, ya kalau misalnya Uli tahu bahwa aku butuh waktu, ya dia kan kasih aku space gitu. Maksudnya kasih aku space time. Tapi kalau misalnya aku tahu ini udah kelamaan gitu ya, dan maksudnya kayak kan kalau responnya tuh langsung kan ya. Misalnya ada apa tuh dia akan langsung spontan gitu. Nah, aku akan berpikir oke, memang buat dia mah itu kesalahan itu cuma di situ aja, bukan personal attack to me gitu. Jadi ya udah aku ya udah aku beresin gitu ya. Gitu sih. Jadi ya itu sih komunikasi itu. Jadi gini, komunikasi itu bukan cuma sekedar ngomong, karena teriak-teriak juga komunikasi. Bener gak sih? Bener. Komunikasi Gua arah kan, iya, gua teriak tetap teriak-teriak gitu. Jenggut-jenggut gitu kan, tetap komunikasi, cuma bedanya teriak-teriak. Tapi komunikasi yang mau menyelesaikan masalah itu yang harus kita kejar sih. Maksudnya bukan berarti pada akhirnya karena kita tahu tujuannya adalah kita mau ini jadi berkat buat orang. Jadi bukan lagi mengejar oke, kamu ini salah, aku benar, atau aku benar, kamu salah gitu. Tapi gimana ya supaya ke depannya kalau ada terjadi seperti ini kita bisa selesaiin sama-sama. Gitu. Yang baiknya seperti apa? Cari win-win solution ya. Betul, gitu. Bukan Kita juga punya pengalaman yang sama tuh. Biasa jam-jam segini nih, khususnya jam 10 itu tuh jam rawan gitu. Padahal itu juga kita lagi masuk ke pekerjaan tuh lagi lumayan dalam kan. Iya. Jadi pasti pengen ada yang diobrolin. Nah di jam rawan itu tuh biasa kita tuh sering berantem gitu, dan sering berantem akhirnya ya udahlah, terus jadi nggak jadi ngobrol gitu. Terus satu saat tuh aku selalu, kan aku yang memang lebih memperhatikan ya, ini kenapa sih, dan nggak suka juga ada di posisi berantem tiap hari ketemu masa berantem gitu kan. Iya. Terus ini kenapa ya Ci, kok kita selalu berantem tuh di sekitar jam 10 sama jam 11. Jadwalnya kali. Jadwal tetap. Jadi kayak ada jadwal tetap, makanya kayak dulu diusahakan kayak menghindar, jangan ada ketemu di jam itu gitu, biar nggak berantem gitu. Tapi kan nggak bagus. Terus lama-lama aku merasa si Cisilv ini juga suka makan. Jadi waktu itu sampai berantem dulu, terus kita ngobrol, Cici lapar, dia ngomong gitu. Ada satu titik tuh dia ngomong Cici lapar gitu kan. Terus aku di situ jangan-jangan tiap jam 10-11 ini memang lapar gitu kan. Kalau lapar rungsing ya. Iya gitu kan. Kalau awal tuh kalau nggak mau bikin emosi, nggak mau tahu gitu ya, pokoknya ya udah dihindari gitu. Tapi pas mulai mengerti gitu ya, udah, jadi tiap kali mau bahas belakangan ya, mau bahas jam 10 jam 11, Ci udah makan belum, lagi lapar nggak gitu. Coba ngemil dulu apa gitu supaya ini kita mau diskusi biar kita nggak saling menyerang gitu. Ternyata works gitu ketika mau denger dan komunikasinya mau cari solusi. Iya. Disclaimer ya. Sekarang sih, kalau sekarang jadinya breakfastnya agak lebih banyak. Gitu supaya jadi tahan lama. Iya, tahan lama sampai sebelum jam makan siang gitu kan ya. Betul. Ya tapi intinya mencari win-win solution itu penting ya. Gitu. Jadi bukan menyudutkan, menyalahkan atau mengedepankan ego masing-masing gitu kan. Tapi mencari solusi bersama gimana nih, karena kan kita mau bisnisnya panjang, apalagi adik kakak ketemu terus setiap hari tinggal bareng lagi ya gitu kan. Makanya harus back ke tujuannya apa sih kita mau ngadain ini gitu. Iya. Jadi harus dipisahin juga mungkin ya, dari segi waktu kita kerja sama kita secara personal tuh ya harus dibedain. Karena kan kadang ketika ributnya di kerjaan jadinya betenya sampai sepanjang hari ya kan. Padahal kan maksudnya ya udah beres kerja mah harusnya ya udah gitu kan, maksudnya profesional aja gitu. Betul. Menarik ya, luar biasa. Nah, selama sekitar 5 tahun ini ya, apa sih titik terendah yang pernah dialami pada saat membangun Lazo Kitchen ini gitu? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin titik terendah aku tuh ya waktu pindah lokasi itu sih. Kayak maksudnya kan ekspektasi tuh tinggi ya, bisa pindah ke lokasi yang lebih strategis, mungkin akan meningkatkan penjualan secara online dan lain-lain. Terus dekat sama sekolah besar juga yang harapannya mungkin ya banyak yang datang ke situ untuk jajan, karena kan cemilan ini tuh sebenarnya marketnya besar, anak kecil, ibu-ibu
bapak-bapak, nenek-nenek juga bisa. Semua usia Semua lah ya. usia. Semua usia. Iya gitu. Jadi sebenarnya market pasarnya tuh besar banget gitu. Tapi betul. di titik itu tuh kayak malah drop, penjualan turun gitu, harus ngalamin kerugian, operasional nggak nutup, pegawai waktu itu juga Oh ya, keluar masuk gitu ya. Jadi mungkin di situ ya titik terendah aku tuh gitu. Iya, iya. ya struggle Nah, pegawai oke. sih memang salah satunya yang paling berat Pegawai. karena kan kalau misalnya baru lagi nih kita harus training lagi ya kan. Betul. Misalnya dengan pegawai yang lama produksi udah bisa 10 adonan, ganti baru kita harus ngajarin lagi semua dimulai dari awal gitu ya, dari nol lagi gitu kan istilahnya. Benar. Nah jadinya misalnya jadi turun lagi jumlah produksinya, belum lagi Iya. waktu itu turnover pegawai itu cukup tinggi gitu, jadi cepet banget ya sebulan 2 bulan. Bahkan ada yang seminggu. Ada yang seminggu udah tinggal bisa tanpa tuh. kabar. Udah Iya, bisa. udah enak lah gitu. Udah cocok. Terus tiba-tiba keluar kayak gitu. Gitu. Nah, sekarang gimana nih? Sekarang apakah masih mengalami seperti itu atau sekarang udah lebih stabil? Kalau untuk pegawai sih puji Tuhannya udah aman Stabil. ya, udah stabil gitu. Ada kita juga punya satu pegawai yang dari awal banget nih kita buka di supermarket itu sampai sekarang berarti udah berapa tahun ya? 3 tahun. Udah 3 tahun tuh dia tetap stay gitu ya, Kerja sama kita. kerja sama kita. Terus di rumah juga sekarang kan ada pegawai produksi juga di rumah yang nginep di rumah gitu, dan udah lama juga ya berarti ya udah setahun. Udah hampir 2 tahun yang Udah hampir 2 tahun produksi. ya gitu. Jadi ya dan udah bisa berjalan sendiri gitu ya, dianya udah bisa dipercaya juga mereka. Iya. Jadi mungkin kuncinya di nggak menyerah itu ya pada saat menemukan ada istilahnya ketemu masalah nih, ketemu tantangan, ketemu istilahnya ada turnover karyawan. Mungkin juga teman-teman di sini ada yang ngalamin juga ya turnover karyawan, keluar masuk gitu. Nah di situ kita diuji juga sebenarnya ya, gimana kita mau tetap lanjutnya nih, terus menjalani prosesnya karena kan memang bisnis itu kuat-kuatan mental juga ya tadi ya. Jadi gimana kita mau tetap stay walaupun menemuin kayak tembok gitu kan, dan terus ngulik ya, terus ngebangun juga SDM, karyawan, inovasi sampai akhirnya ketemu nih istilahnya ngekliknya di mana. Ketemu karyawan yang akhirnya bisa stay agak lama, itu semua butuh proses ya. Gak bisa langsung instan ya. Nah, karena di titik itu pun sebenarnya aku udah mau nyerah. Kayak ya istilahnya penjualan turun drastis. Sedangkan pengeluaran operasional dan lain-lain harus ditutup kan, maksudnya nggak bisa kan kita ngutang dulu bayar pegawai kan nggak bisa gitu kan. Dia juga butuh kebutuhan istilahnya gitu. Jadi di situ sempat kayak bertanya gitu ya sama Tuhan aku berhenti aja apa ya, maksudnya aku nyerah aja ya. Betul. Tapi kayak ada kekuatan yang aku dapetin adalah ingat deh, tujuan kamu buka ini tuh kan bukan untuk keuntungan semata gitu. Kamu seneng loh jualan ini, kamu happy loh waktu ada orang lain nyobain makanan kamu. Kamu happy loh kamu bisa buka lapangan pekerjaan buat orang lain walaupun belum banyak gitu pegawainya kan. Tapi ya kamu tuh happy, passion kamu di sini gitu. Jadi aku diingetin itu, dan itu tuh jadi satu kekuatan yang baru untuk aku oke, aku mau try lagi untuk nggak menyerah, aku coba lagi yang terbaik yang aku bisa. Aku mikirin lagi gimana caranya supaya aku bisa dapat di tempat atau lokasi yang mungkin bisa lebih settle lagi, lebih strategis lagi gitu kan. Dan ya puji Tuhannya sih, maksudnya dengan aku nggak menyerah bisa sampai ada di titik yang sekarang. Ya. Nah ini penting ya buat teman-teman yang baru mulai bisnis ya. Ini kita diuji mentalnya ini, dan itu jadi poin penting selama perjalanan Dazo Kitchen sampai hari ini ya. Iya. Oke, luar biasa banget ya cerita perjalanannya. Terlalu ini ya, terlalu terinspirasi ya. Terinspirasi. Speechless. Iya, karena aku termasuk tipe yang mudah menyerah juga sih sebenarnya. Yang Cisilku itu yang sangat nggak kelihatan ya kesannya, aku yang lebih strong gitu. Padahal yang lebih setia sama proses tuh si Cici gitu. Makanya waktu itu kita pernah ada drawing ya, kura-kura dan kelinci. Ya, dia tangguhnya ya kura-kura seperti Cisilku. Jadi kayak jadi aku flashback juga gitu bagaimana pas proses yang nguatin aku justru si Cici gitu. Iya.
Ya itulah kita butuh Makanya Support. butuh support system sih, system, support system betul. yang baik gitu. Iya, Ya, puji benar, Tuhannya benar. kita keluarga juga mendukung, Uli juga suami juga mendukung ya Iya. dengan sangat baik gitu. Ya aku secara ini terinspirasi lah sama suaminya, walaupun maksudnya suaminya juga bukan tipe yang businessman gimana gitu ya, introvert banget gitu ya, tapi maksudnya di kondisi-kondisi yang waktu itu lagi down gitu ya dia tetap support gitu. Terus misalnya ya ada masa harus nganter-nganter apa tuh masakan ya ke bapak Gojek di depan gitu karena kita lagi masak kan karena nggak ada pegawai tuh. Iya. Kita masak sendiri apa kan gitu, terus jadi dia nganterin gitu ke bapak Grabnya gitu. Jadi ya memang penting juga sih kita punya support system gitu Betul, ya, betul. keluarga, teman-teman komsel gitu di gereja kita masing-masing Di gitu. komunitas ya. Komunitas itu Komunitas. penting. Iya, betul. Jadi bisa ada sampai hari ini tuh bukan cuma karena kalian berdua aja ya. Ada support system yang mendukung sampai hari ini bisa ada ya. Ya, tentunya pimpinan Tuhan juga ya. Iya, betul. Oke, mungkin nih ya terakhir ya, ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman nih, mungkin penonton yang lagi mulai startup juga, yang lagi mungkin ada struggle juga dalam bisnisnya gitu ya. Kalau misalnya aku sih, ya itu ya poin tentang tidak menyerah itu ya. Kalau misalnya kita udah memulai sesuatu, memang kita perlu hitung-hitung gitu ya. Ini berjalan, it works atau enggak gitu. Mungkin karena ada value kita dari kecil juga memang tumbuh besar di keluarga yang tidak ya dibilang kurang juga enggak ya, cukup lah gitu. Nah, terus mengalami banyak kesulitan gitu ya. Papa sempat nggak bekerja dan kita melihat bagaimana mamah tuh berjuang buat kita gitu. 3 anaknya yang waktu itu masih kecil dengan berjualan juga gitu, dan gimana dia melakukan segala cara untuk bisa tetap berjuang dan mempertahankan keluarga gitu. Dan di situ kita belajar bahwa oh, mama aja tuh nggak menyerah ya, mama tuh nggak pernah mengeluh gitu. Kita benar-benar belajar banget bersyukur apapun kondisinya ya. Mau kita lagi rugi, kita mau lagi untung, kita mau lagi marah-marahan gitu ya, kita mau lagi istilahnya lagi berantem apapun, pada akhirnya kita akan selalu ada di posisi untuk bersyukur. Bersyukur bahwa ini semua tuh Tuhan izinkan terjadi untuk memproses kita gitu, dan harapannya kita bisa bawa bisnis ini, kita bisa bawa apa yang kita kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan memberkati banyak orang gitu. Itu sih mungkin ada tambahan. Ya, karena memang kan tujuan awalnya kita ya diingetin lagi bahwa kita ya mau berdampak lewat usaha yang kita bangun gitu. Jadi ya mungkin pesan-pesannya ya tadi ya. Mungkin pesan-pesannya kalau teman-teman baru bangun mulai bisnis ya, pertama pastinya siapin mental kalian dulu sih gitu. Karena membangun bisnis dari nol itu tidaklah mudah ya tentunya gitu. Betul. Banyak up and down-nya, banyak tantangannya, banyak masalahnya yang perlu kita hadapin, dan pastiin gitu bahwa tujuan kita untuk bangun ini tuh jelas untuk apa sih gitu. Karena kan kalau ngomongin soal jualan makanan kan banyak ya, maksudnya yang viral gitu, tiba-tiba jualan ini it's good gitu. Tapi kalau kita nggak bisa punya pembeda gitu satu sama yang lain ya akan pada waktunya gitu. Dan yang viral itu kan belum tentu bisa bertahan sebenarnya gitu. Betul. Jadi harus punya value dalam produknya itu sendiri Visi gitu. misi juga penting Ya, ya. visi misinya harus jelas gitu, harus harus jelas ya, visi misinya harus jelas, tujuannya harus jelas, dan kita harus punya value sendiri dalam produk yang mau kita jual gitu. Gitu. Iya. Aja. Ya, dengan menjaga kualitas tentunya ya, apapun yang terjadi, karena kan itu tanggung jawab ya. Betul. Gitu. Jadi tetap jujur gitu dengan apa yang kita kerjakan gitu, supaya ya pada akhirnya orang akan melihat ini sebagai sesuatu yang dapat dipercaya gitu ya. Itu sih. Iya, itu penting banget ya gitu dalam bisnis, dalam kita bekerja, untuk bisa dapat dipercaya itu satu value yang kita perlu terus bangun ya sama-sama. Oke. Thank you banget buat buat waktunya, Jene dan sharingnya. Julie, Terima luar kasih. biasa, sangat memberkati. Yes. Oke. Semoga banyak anak-anak orang-orang terinspirasi dan Amin. maju terus. Amin. Terima kasih juga udah diajak ngobrol di sini. Sama-sama. Semoga sukses. Sukses untuk kita semua. Iya, amin. Boleh dicoba nanti ya. Dan kalau memang mungkin ada pertanyaan untuk apa tadi ya, misalnya mau urus-urus surat gitu ya, Boleh, kontak Julie juga kalau masih startup gitu ya di rumah-rumah gitu.
Oke, Mantap. thank you Thank banget. you. Makasih. Terima kasih. Halo, aku Jenna. Aku Juli. Stay tune with us. Banyak cerita. Cerita banyak. Dadah.